Hai hai hai. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di sini. Saya Lutfi Ma'arif. Kakak di sini akan membahas tentang rantai makanan. Oke, jadi rantai makanan ini itu materi di kelas 5 tema ekosistem ya. Oke, hai, sebelumnya perkenalkan kakak saya Lutfi Ma'arif dari Universitas Islam Negeri Purwokerto, atau biasanya disebut dengan UIN Saizu Purwokerto. Jadi kakak mengambil prodi PGMI. Sebelumnya, apa sih rantai makanan itu? Jadi rantai makanan itu perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Dan itu melalui proses makan dan dimakan dengan urutan satu arah. Jadi urutannya satu arah ya teman-teman, tidak bolak-balik gitu. Oke, jadi ini siklus rantai makanan. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan oleh ulat ya. Jadi ulat itu makan tumbuhan. Kemudian setelah ulat memakan tumbuhan, itu ulat biasanya dimakan oleh burung dan burung pemakan ulat ya. Kemudian burung pemakan ulat itu dimakan siapa? Ular pohon. Kemudian ular pohon dimakan oleh elang. Kemudian elang dimakan oleh mikroorganisme yaitu pengurai ya. Saat itu pengurai diuraikan menjadi zat hara. Kemudian setelah menjadi zat hara itu menjadi garam dan mineral. Mineral setelahnya akan menjadi mikroorganisme. Mikroorganisme ini membantu tumbuhan untuk bertumbuh. Dan ini ada golongan produsen. Golongan produsen itu ada apa saja sih? Jadi golongan produsen itu ada tumbuhan hijau, padi, dan juga jadi produsen ini itu golongan yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, dan hanya tumbuhan sajalah yang bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada golongan konsumen ya. Golongan konsumen ini golongan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tergantung pada tumbuhan lain atau langsung maupun tidak langsung. Itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini ambil contoh itu ada sapi, kemudian ada harimau ya, sapi makan rumput, kemudian harimau makan daging. Itu kita sebagai manusia juga itu menjadi salah satu golongan dari konsumen itu sendiri ya. Selanjutnya macam-macam konsumen. Jadi konsumen itu ada 3 ya. Yang pertama ada konsumen pertama, ada konsumen kedua, dan ada konsumen ketiga. Nah, kita analogikan di sini ya teman-teman. Di sini ada yang pertama produsen. Produsen itu yang paling pertama itu ada tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu itu biasanya seperti belalang ya, belalang hewan kecil-kecil itu. Kemudian belalang itu dimakan oleh tikus oleh konsumen 2. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 yaitu elang ya, yang paling tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang ekosistem di padang rumput ya, rantai makanan di padang rumput. Yang pertama yang pasti itu ada rumput ya teman-teman, ada rumput. Dan rumput dimakan oleh rusa ya. Rusa di sini memakan rumput sebagai bahan makanan mereka, makanan pokok. Kemudian rusa dimakan oleh siapa? Rusa dimakan oleh harimau, oleh ulang, oleh singa, dan hewan-hewan pemangsa lain yang memakan daging. Biasanya padang rumput. Kemudian selanjutnya itu ada ekosistem sawah ya. Kalau di sawah ada apa teman-teman? Ya betul sekali, ada padi. Ya di sini padi itu sebagai produsen. Itu padi dimakan oleh belalang ya, belalang. Dan belalang dimakan oleh siapa? Belalang bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh
tikus. Dan di sini kita tambahkan dimakan oleh elang ya. Dan ekosistem pada air ya. Air di sini ada ganggang ya. Ganggang itu dimakan oleh ikan. Ikan itu daging dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi ya. Ikan daging itu. Kemudian itu nanti ikan setelah memakan ikan-ikan yang lain juga dimakan oleh manusia sebagai konsumen yang keempat gitu ya. Oke, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu gabungan dari dua rantai makanan. Jadi dua rantai makanan itu digabung gitu. Ini contohnya seperti ini kawan. Di sini ada rumput ya teman-teman. Di sini ada rumput dimakan oleh kelinci. Ya, bisa juga rumput juga dimakan oleh namanya ini apa teman-teman, sapi ya, sapi. Kemudian kedua hewan ini itu bisa dimakan oleh harimau ya. Jadi ini ada dua sistem. Jadi nanti setelah rumput dimakan oleh kelinci ataupun dimakan oleh sapi itu bisa dimakan oleh harimau. Nah, harimau itu hewan makan daging ya. Selanjutnya itu ada di jaring yang kedua, ini lebih luas lagi. Ada rumput, ada rumput dimakan kelinci, dimakan tikus, dimakan belalang, kemudian kelinci dimakan ular, kemudian tikusnya dimakan ular, elang itu ya, bisa belalang, rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung ya. Nanti elang bisa juga dimakan oleh singa gunung ya. Jadi di gunung itu ada singa ya teman-teman, singa yang besar. Kemudian juga rusa bisa dimakan oleh singa. Kemudian nanti setelah mereka selesai muter lagi, elang meninggal, ditahan proses menjadi proses tumbuh bagi tumbuhan ya. Itu nanti akhirnya dimakan oleh jamur ya teman. Itu mungkin penjelasan dari kakak. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.